udah berapa persen persiapan nikah ya? Perkiraan ya bisa bilang di tahun ini gue tuh harus nikah. Itu udah berapa tahun yang lalu itu aku udah catat. Sama. Tapi kamu di tahun berapa? Sama? Sama. Gimana, kalian setuju gak nih? Kayaknya keren juga ya kita ngundang fans bisa 10 orang untuk datang. Waalaikumsalam. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini gue mau bacain, mau ngejawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian, alias kita mau bikin Q&A. Kita sudah voting di Instagram kita teman-teman, makanya yang belum follow Instagram kita berdua, kalian follow dulu karena banyak banget info-info menarik tentang YouTube dan lain-lain seputar kita. Oke, kali ini kita mau mau jawab pertanyaan yang udah kita filter. Ini kamu beli apa sih? Topoki, raboki. Dada tuh beliin gue makanan terus karena gue kalau malam suka lapar. Enggak, itu buat aku. Wah, iya. Ini aku belinya 2. Nanti kita bakal bakaran. Ini namanya apa? Kuar kuping. Oh, iya. Jorok buat makan ya. Jorok. Memet. Oke, pertanyaan pertama. Alfi pertama kali bikin YouTube kapan? Semoga dijawab. Pertama kali bikin YouTube, YouTube gue sih adanya udah lama, sekitar tahun 2016. Tapi ada doang, karena gue tuh dulu iseng-iseng suka ngupload video abis gue festival, abis gue pentas-pentas, itu hasilnya itu gue upload ke YouTube gue teman-teman. Jadi udah ada tuh dari sekitar 2016. Itu tuh ada karena tahu nggak sih kalian kalau bikin akun Google dan akun YouTube itu kan harus masukin user. Nah itu adalah user gue pertama kali sebetulnya, jadi bukan kayak sengaja mau bikin YouTube gitu. Nah mulai serius-seriusnya itu tahun 2019 akhir ya, baru mulai mau nyetar dan gue baru tahu tentang YouTube itu tahun 2019. Nah yang agak hubungan lu satu, lu berdua sebenarnya baru tunangan apa udah kawin sih? Kan jelas-jelas di postingan kita, mau di YouTube, mau di Instagram, itu kan happy engagement. Gimana sih bacanya? Tahu. Happy engagement. Happy engagement. Pokoknya begitu intinya mah. Iya, terus? Engagement. Gua nggak bisa bacanya. Kayak gitulah. Ditunggu aja nanti untuk hari H. Surprise. Oh iya, aku mau kasih tahu sesuatu dulu. Karena aku lagi seneng banget. Apa? Demi makanan. Mobil baru. Alhamdulillah. Untuk dipakai di hari H. Oke teman-teman. Jadi mobil bak pun tak apa-apa. tapi enggak gitu juga. Mbak ini kan. Gak mau. Tapi kayaknya seru ya. Enggak. Gue tahu. Oke teman-teman, gue seneng banget karena gue ada produk baru dari Scarlett yang gue baru punya nih teman-teman. Karena Scarlett itu ngeluarin produk baru varian Kavi. Sebagai para pria itu, siapa yang tidak suka dengan kopi? Aku. Kamu suka kopi? Suka sih. Ya, pokoknya ini produk terbaru dari Scarlett teman-teman. Ini ada scrub, body scrub ya kan. Biasa pakai sebelum mandi. Dan ini gua pakai yang sabunnya guys. Jadi di kamar mandi gua penuh dengan produk-produk dari Scarlett. Ini adalah sabun mandi ya. Shower scrub. Shower scrub. Nah, aku mau Emang kamu suka luluran? Kadang-kadang kalau lagi yang aku pakai, kalau lagi pengen pakai tuh kalau wanginya ya wanginya itu dia tuh wanginya kayak kopi, tiramisu sama creamer gitu loh. Kayak pengen bener. Ada creamer, ada tiramisu. Ada kopi, kayak pengen dicolek terus dimakan. Udah gitu wanginya nggak bikin puyeng tau? Iya.
Karena kalau aku sama Dela itu kurang suka kalau pewangi-pewangi kopi yang buat di mobil. Nah ini tuh hampir sama, cuman nggak bikin puyeng karena lebih adem gitu, lebih soft. Kayak iya wanginya nggak terlalu strong. Nah ini dia. Nah, teksturnya juga teman-teman kalau dipakai itu dia tuh nggak kasar dan nggak bikin kulit sakit ya kan. Kalau standar scrub yang gue udah pernah pakai itu ini worth it pisan. Worth it pisan. Tuh kan? Ya maklum lah, bukan orang luar, orang kampung kita mah. Tuh, buderan tuh enak teman-teman. Biasanya aku pakai di tangan, di kaki, di punggung. Tek. Pakai. Aduh, gue terhipnotis dengan wanginya. Ini tuh bener-bener aku pakai nih ya di kamar mandi. Misalkan hari ini, 3 hari kemudian tuh wanginya masih. Bener. Aku kemarin ya awal-awal baru dapat produknya. Baru. Oke, aku baru megang produknya, aku tahu kamar mandi kan. Setiap masuk ke ruangan itu nggak dibuka, ditutup. Nggak ditutup, tapi wanginya, wangi banget kamar mandi aku. Jadi kayak pengharum gitu loh. Padahal nggak dibuka, Padahal nggak dibuka, ditutup kayak gini nih rapat. Dan wanginya tuh nggak. Tapi wanginya enak kayak gitu sih. Enak banget. Ini tuh kandungan dan manfaatnya banyak banget teman-teman. Kandungannya ini adalah salah satu. Kandungannya itu adalah vitamin E, glutathione. Udah 2 dong. Tapi kalau si shower scrub ini ada glutathione, vitamin E, sama ada kolagennya. Jadi ini tuh kayak di-upgrade gitu loh, kandungan-kandungan dan formulanya. Jadi lebih tambah bagus, dan entah kenapa aku ngerasanya dari body scrub Scarlett Whitening yang sebelumnya, dia itu teksturnya lebih enak, lebih creamy, lebih nggak padat. Gimana sih, kayak lebih soft banget gitu. Enak banget diblend gini-gininya tuh enak. Manfaatnya apa sih? Yang ini? Sama aja dua-duanya. Manfaatnya sama. Untuk mencerahkan, membersihkan, juga menutrisi kulit kita. Nah, si kolagen ini gunanya itu untuk kayak anti-aging gitu loh. Kayak supaya kulit kita tuh terus-terusan remaja, tanpa keriput, kenyal, sehat kayak gitu. Makanya kalian harus cobain nih. Gua aja baru keluar langsung gua ambil teman-teman produknya. Kalau aku jujur udah beberapa bulan, udah lama sih dari rumahku yang lama, aku selalu pakai shower scrubnya. Oh iya betul. Karena aku nggak pernah ganti-ganti sabun. Pasti pakai ini yang manapun, mau dapet kek, mau beli kek, mau apapun aku pakai, selalu pakai. Emang enak sih dia tuh. Lembut juga. Dia tuh ada buliran-buliran apa? Buliran scrubnya gitu. Jadi kalau misalkan kita kayak nggak mau pakai pump spons gitu, pump spons, kita bisa pakai ini aja juga udah. Karena kayak bisa lebih memaksimalkan, untuk membersihkan kulit kita teman-teman. Nah ini tuh semuanya harganya cuma 75.000. Tapi kalau kalian beli sepaket gitu, sebox nih kayak aku. Tanah. Ya kamu ada ya? Ya aku beli sebox tuh kan semuanya. Karena semua tuh lingkungan sekitar aku pada pakai produknya tuh dari Scarlett. Dan aku juga suka kalau mama aku, "Dek, mau Scarlett," aku kasih gitu. Tadi gimana kalau kita beli sebox? Kalau sebox itu harganya 300.000. Jadi kalau kita hitung satuannya tuh cuma 65.000. Jadi kayak lebih murah. Dan dia tuh bisa di mix sama skincare. Jadi kalau kalian beli serum, day cream, night cream, terus body scrub sama shower scrub misalnya, 300.000 tuh udah kayak skincare sama body. Dan dia juga kalau misalnya 300.000 itu udah dapet box eksklusif. Jadi kalian kalau misalnya mau ngasih sesuatu buat orang, ini juga udah rekomen banget karena nggak malu-maluin. Bahkan aku pernah ngasih kado ulang tahun. Ulang tahun, nikahan ini kan bisa. Iya. Karena udah bermanfaat juga. Iya, udah perfect lah. Boxnya bagus. Nggak malu-maluin dah. Dan dia tuh udah standar BPOM, jadi nggak usah khawatir lagi teman-teman. Iya, bumil, busui, aman. Aman. Makanya buat kalian yang mau order bisa langsung di akun official Scarlett Whitening, nih akun Instagramnya, atau linknya gua kasih di deskripsi ya, biar kalian lebih mudah. Kalian langsung order aja teman-teman. Oke, dapatkan harga yang terbaik dan produk yang terbaik. Harus cobain sih ini yang varian coffee. Harus banget, apalagi buat para cowok. Nggak cowok juga, cewek juga suka kayak Dela. Makanya dia juga tuh pakai baju warna coklat. Iya, karena aku suka. Udah gitu dia tampilannya kayak estetik gitu gak sih? Ya, benar. Coklat beige. Nggak malu-maluan lah pokoknya. Oke, lanjut. Kamu bacain pertanyaan, aku mau sambil pakai
scrubnya dulu, beli scrub. Kalau yang pink kan mungkin cowok agak malu ya. Agak malu. Kalau Tempatnya tuh pink. Kalau ini kayak emang sekarang itu perfect lah. Itu mendengarkan suara hati rakyat. mendengarkan suara customer ya. Karena penggemarnya bukan hanya wanita doang. V, tips agar menjalani hidup bisa terus semangat apa, dan kalau boleh tahu cita-cita kalian berdua apa ya, dan sudah tercapai apa belum? Tips supaya hidup kita lebih semangat teman-teman. Kalau gue sama Dela itu kita masing-masing punya dream book. Dream book itu adalah buku impian. Misalnya kita nih di 2020 ini impian kita tuh apa? Gue tulis di dream book gue. Misalnya tahun ini gue harus punya mobil. 5. Tahun ini gue harus naik haji. Tahun ini gue harus punya toko buat orang tua gue. Kalian tulis, habis itu nanti kalian niatin dan kalian kejar itu semua dengan sungguh-sungguh teman-teman. Jadi kalian tuh lebih semangat. Intinya kalau kalian mau sesuatu yang maksimal itu kalian harus punya target. Targetnya tuh jangan ngaca. Kalau misalkan kalian mau beli mobil tahun ini, satu dulu nih, misalkan ada beli mobil, beli rumah, beli ini, kalian satu dulu tuh fokusnya. Yang gedenya. Kalau aku biasanya sih gini. Yang gede itu misalnya gede ya, gede. Yang gedenya itu misalnya motor, mobil, umroh. Nah nanti sisanya itu aku ada yang kecil-kecil. Kayak nanti aku harus punya kamera baru, harus punya laptop baru atau yang kecil lagi gitu. Jadi walaupun ada yang gede tapi yang kecil itu gue punya target juga teman-teman. Maksud aku jangan serakah kayak pengen semuanya tapi langsung saat itu juga terkabul gitu, tercapai, susah. Terus tadi apa cita-cita ya? Kalau cita-cita aku dari dulu itu aku pengen jadi pengusaha. Dela ini saksi mata aku dulu. Kalau aku tuh pengen jadi pengusaha. Bahkan dia pun lagi masih sekolah teman-teman. Udah banyak yang nyarter dia untuk kerja di perusahaan, di bank, di tempat gigi, dokter gigi, ya kan? Di tempat kuliahan. Itu pas zaman sekolah, itu dia udah di charter. Cuma karena kita berdua punya niat pengen jadi pengusaha, akhirnya gue juga ngomong, kamu pokoknya nanti gak usah kerja, kamu nanti kerja sama aku aja, kita bangun perusahaan sendiri. Padahal masih sekolah loh. Iya. Dan kamu ngizinin aku tapi itu ngajar. Oh iya. First time banget itu. First time. Dia cuma pernah ngajar doang dan gue pernah kerja sekali doang di perusahaan retail. Cuman buat 1 bulan. Dan akhirnya kita muter. Ya. Gua retail, itu gua putar. Lanjut, ceritain story dari awal Baju Pos Kulit ID. Masalah-masalah yang terjadi dan akan banyak banget di awal ngerintis. Kayak modal gimana, pemasaran gimana, terus gimana sekarang bikin sistemnya biar bisa berjalan meski gak harus pantengin lagi 100%. Oke, kalau cerita singkat aja teman-teman, karena kalau ini bisa jadi langsung satu video. Singkatnya itu dulu sebetulnya gue tuh pengen jadi pengusaha, cuman Allah tuh udah ngasih rezeki gue di dunia entertain dulu teman-teman. Jadi emang kita tuh dulu pengen banget jadi artis kan. Gue sama dia sampai ikut casting dan akhirnya kita dapat rezeki untuk terjun di dunia entertain itu di YouTube. Jadi kita dapat rezeki dari YouTube duluan. Setelah kita dapat rezeki, abis itu kita kumpulin modal dan itu baru bisa kebentuk usaha. Dan itu perlahan teman-teman. Ingat, kalian tuh harus percaya sama proses. Kalau kalian sudah jatuh cinta dengan proses, kalian bisa jadi sukses. Mungkin jalannya juga kita di posisi kayak gini, jadi kan bisa nyebarin usaha. Iya. Dan kalau kalian mau kalian dapetin keadaan yang kayak gimana sekarang, itu kalian harus bersyukur teman-teman. Bisa jadi di balik itu semua Allah udah nyiapin suatu kejutan yang lebih luar biasa. Oke, jangan lupa bersyukur apapun yang terjadi. Lanjut. Kalian kapan nikah sama Dela? Ini banget. Yang nanya-nanya kayak gini. Pokoknya ya guys, kita benar-benar lagi ngerahasiain banget. Dan kalian teman-teman juga nggak ada yang tahu. Teman-teman juga belum ada yang tahu kecuali anak-anak kantor ya. Pokoknya coming soon. Ditunggu aja. Insyaallah. Lanjut. Tips jadi ketua OSIS dong Kak. Dela yang jawab. Oh, Kak, aku nggak pernah jadi ketua OSIS. Oh, nggak pernah. Ikut OSIS aja enggak. Tips jadi ketua OSIS. Tips sebenarnya gue dulu bukannya tips jadi ketua OSIS ya, karena gue dipilih gitu dan gue nggak menyalonkan, karena gue benar-benar dipilih. Kalau dulu sih gue lebih memaksimalkan diri gue sendiri, karena emang jadi diri gue udah jiwa organisasi. Mungkin kelihatan sama atasan-atasan aku dulu gitu kan. Oh, dia ini kayaknya kayak gini. Akhirnya ya udah kecalonkan dan di situ gue baca visi misi dan lain-lain gitu. Yang lain bisa mempercayakan aku buat jadi ketua OSIS gitu. Intinya mah dari diri sendiri dulu. Lanjut, cara kalian nabung buat pernikahan, berapa budgetnya untuk pernikah Kak? Gimana caranya langgeng Kak? Udah pernah LDR atau belum? Cara nabung buat pernikahan, itu yang gue bilang, kita tuh harus punya nazar dan dream book.
Kalau aku udah mencatat di tahun ini gue tuh harus nikah. Itu udah berapa tahun yang lalu itu aku udah catat. Sama. Tapi kamu di tahun berapa? Sama. 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 Bahkan di tanggalan aku tuh ada notes gitu loh. Dan tapi memang agak melenceng dari perkiraan dari tanggal itu. Cuman masih sedikit lah gitu. Oh iya. Soalnya kalau aku sebenarnya aku tuh ngerahasiain niat aku untuk nikah di tahun berapa gitu ke Dela, itu aku ngerahasiain. Iya, aku juga kaget sih Rasanya sebenarnya. sama ya. Niat kita ya. Bahkan aku nggak pernah kasih kamu untuk ngeliat dream book aku kan. Iya. Nggak pernah aku kasih tahu. Kalau kamu ngeliat sendiri curang. Iya, kamu Sudah ngasih tahun tahu. kemarin. Aku masih tahu. Ya udah lanjut. Nabung. Apa? Gimana caranya? Oh, cara nabungnya. Nabungnya gimana ya caranya? Kita mau lebih ke mengkesampingkan yang nggak penting gitu loh. Guys, sedikit info aja. Kalau gue sama Dela itu terkenal sama teman-teman kita itu orang yang paling hemat. Bener gak sih? Gak tahu kenapa orang-orang pada bilang kayak gitu. Nah, teman-teman Dela tuh, teman-teman selebgram, siapa aja tuh temen. Si Mila, Fatia, si Tiara, siapa? Orang Winda. terhemat ya, bukan orang terpelit. Iya. Beda ya antara hemat dan pelit, karena kita tuh prinsip hemat itu lebih mengesampingkan yang nggak terlalu penting. Kita tuh bisa aja kalau ada uang, tapi kita harus jelas gitu loh. Ini uangnya buat apa? Buat apa? Gitu. Hemat pokoknya. Ini mah hemat. Lanjut. Berapa umur kalusnya dan kadang? Umur kita Juta pertanyaan kayaknya. sejuta pertanyaan yang sampai saat ini gua nggak bisa jawab. Gua nggak mau jawab dulu. Kalau jawab. Tebak. Bahkan kita ulang tahun aja nggak pernah ngasih. Nggak pernah. ngasih nangka Karena ya. kita udah sepakat kalau kita ulang tahun, kita mau post ke dunia media sosial, itu kita nggak usah, jangan ada nomor-nomoran. Karena kita masih merahasiakan nomor kita. Oke, lanjut. Karena kita tuh masih baby, guys. Beneran ini mah kagak bohongan. Baby baru lulus SMP. Planning setelah mereka mah suka dibawa serius tahu lulus SMP. Iya, suka ditanya. Bener lulus SMP. Planning setelah menikah mau lebih gimana lagi bang? Mau lebih gimana lagi ya? Mau Lebih baik lagi lah. baik lagi ya tuh, ya kan? Semua yang belum kita capai, mudah-mudahan bisa tercapai. Karena gue selalu yakin nikah itu kan ibadah. Nah kan salah satu ibadah yang besar juga kan. Dan kata orang-orang, setelah ibadah itu rezekinya juga bakal beda. Itu sih bonus sebetulnya. Sebetulnya itu bonus. Intinya niatnya itu untuk ibadah dulu, nanti selanjutnya itu bonus dari Allah Maha. Kalau planning setelah menikah tuh udah menyatukan otak. Iya. Jadi Planningnya lebih kuat. Iya, planningnya tuh Wow. berdua, bukan udah sendiri-sendiri lagi. Kita bersatu. Rencananya mau nikah di mana kak? Ngundang fansnya enggak? Semoga dijawab. Ini nih. Rencana tempat untuk nikah kita yang jelas Ada dah. dekat rumah orang tua. Dekat rumah orang tua dan di rumah orang tua. Ya, gitulah pokoknya. Ya, nanti Ngundang kalian fans enggak? gimana, kalian setuju gak nih? Kayaknya keren juga ya kalau kita ngundang fans bisa 10 orang untuk datang atau 20 Tapi orang. harus ada rulesnya gitu loh. Iya. Tebak-tebakannya. Oke. Nanti boleh setuju nggak kalau kita tuh ngundang fans beberapa orang doang? Tapi gimana kalau dari luar kota? Ya itu resiko dia mau ikut apa enggak, itu udah enggak. Kalau kalian fans sejati kalian pasti ikut. Lanjut. Ntar kalau nikah mau punya anak kembar ngasih kah pasti gemoy itu. Kamu aja yang jawab. Kalau aku sih mau aja, karena Asal bantuin ngurusinnya. itu kan rezeki juga kan, kita nggak bisa ngatur-ngatur kayak gimana. Kalau dibilang mau karena aku lucu kayak ngeliat Iya. saudara aku. Apalagi punya anak kalau aku lebih setujunya kalau cewek cowok. kembar. Kan kita nggak bisa request. Iya sih. Itu kan ya udah, itu mah rezeki lah, sedapatnya aja dikasih. Yang penting mah aku pengennya semuanya normal. Sehat terus. Lanjut, kakak sama Kak Dela konsep pernikahannya mau seperti apa? Konsep pernikahan kita ditunggu deh. Pokoknya nggak pengen terlalu wah banget, Rustic, elegan, ya, soft. soft dan masuk ke. Ya udah kita mau yang simpel-simpel Iya aja. sih, kita nggak terlalu pengen wah banget. Lanjut, Kak Dela pakai stiker segenda kah nanti? Kepo ya, pakai atau tidak ya? Karena Dela itu orang Sunda atau bukan ya? Ditunggu nanti. Ntar kaget. Ya, Lanjut Kak, udah berapa persen persiapan nikah ya? perkiraan ya bisa bilang 50% lah.
50 lah ya. 50% untuk di Hamin. Udah nggak usah cari tahu. Ya Hamin doang. Iya. Hamin titik. 50%. Kesibukan kalau dan Kadela apa sekarang? Kesibukan kita ya kita mengembangkan usaha yang kita bangun, corporation yang kita bangun, Konten, ngurusin pernikahan dan lain-lain. Iya. Akhir-akhir ini kita baru lagi sibuk banget untuk ngurusin banyak hal guys. Salah satunya persiapan nikah kita. Sudah habis. Udah habis. Oke teman-teman, mungkin yang dari atas dulu. Udah. Emang kamu nonjok pakai itu bisa. Oke teman-teman, udah terima kasih yang udah nonton video gue sampai habis, dan itulah beberapa Q&A yang udah gue jawab, yang udah ngasih pertanyaan. Terima kasih di Instagram gue teman-teman. Dan ingat, buat kalian yang mau order produk-produk dari Scarlett, itu kalian bisa langsung order di akun officialnya langsung ya guys, supaya Biar nggak kena tipu. Nah, dan cari produk yang original, yang ada barcode-nya di akun officialnya itu udah pasti original teman-teman. Oke, follow juga Instagram kita berdua. Yang belum subscribe, kalian subscribe dulu. Subscribe juga channel Dela Official. Sampai ketemu di video kita selanjutnya. See you next time. Bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.